Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Yang pertama, kalau kita mau diberkati Tuhan, yang pertama, jangan pernah menyerah untuk mengandalkan Tuhan. Sama-sama baca. Jangan pernah menyerah untuk mengandalkan Tuhan. Jangan lagi pernah bilang, kok aku belum diberkati Tuhan ya. Saudara, bernapas itu satu bukti kita sudah diberkati Tuhan. Banyak orang merasa hidupnya kurang puas lah. Hidupku kok gini-gini saja ya. Kalau hanya dalam keadaan diberkati kita bisa mengucap syukur, kalau hanya dalam keadaan kita diberkati kita bisa mengandalkan Tuhan, gak ada bedanya kita sama orang dunia sana. Orang dunia juga bisa kalau diberkati bersyukur bisa. Kalau dalam keadaan susah kita bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, walau gak ada uangku. Wow, itu yang dahsyat. Kalau banyak uang kita, terima kasih Tuhan, itu biasa. Tapi gak ada uang kita, Tuhan terima kasih gak ada uangku. Wow, itu luar biasa. Yang kedua, berani mengandalkan Tuhan. Ada seorang anak muda, waktu dia satu kali pergi ke hutan, dia jalan di hutan, tiba-tiba dia masuk satu lubang seperti sumur, dia masuk, ternyata lubang itu ya dalam sekali. Wah, akhirnya waktu dia mau udah jatuh ke bawah, akhirnya dia terpegangnya gitu akar pohon. Jadi dia udah gantung-gantung di akar pohon itu, nggak sampai ke bawah. Puji Tuhan, ternyata dia orang Kristen. Dia gantung-gantung itu, tapi ini udah malam, udah gelap. Dia lihat ke atas nggak nampak lagi, dia lihat ke bawah nggak nampak lagi. Setelah dia gantung-gantung, dia dalam keadaan takut. Aduh, apa yang terjadi ini? Hatinya takut, hatinya susah. Tiba-tiba dia ingat Tuhan. Biasanya kan seperti itu. Kalau udah susah baru ingat Tuhan. Bilang kiri kanan, aku kenal siapa maksudnya itu. Dia juga gitu, udah susah baru ingat Tuhan. Wah, mulailah 1111. Tuhan, sempati aku. Tuhan, tolong aku. Berarti dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup tolong dia. Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup tolong kita? Amin. Dia juga percaya Tuhan sanggup tolong dia. Dia teriak, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan ngomong di hatinya, Nakku, lepaskan pegangan duitku. Aku pasti tolong kamu. Kalau kamu seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang gantung-gantung. Tuhan tolong, Tuhan bilang di hati Bapak Ibu, Nakku, lepaskan pegangan itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Diam ya. Sanksi. Anak muda ini juga waktu dia bilang Tuhan tolong, Tuhan bilang lepaskan. Dia diam sebentar. Setelah itu dia mulai teriak lagi, Nakei, sampati, lijel madatas. Dia percaya kepada Tuhan, tapi gak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia gak berani mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita seperti daun yang tidak pernah kering tadi, terus menerus, ayo kita sama-sama berani mengandalkan Tuhan. Satu kali ada anak muda juga, dia naik kapal. Waktu di tengah-tengah perjalanannya kapalnya tabrakan dan pecah semua kapalnya. Semua orang tenggelam, hanya dia yang selamat karena ada serpihan kayu yang begitu besar. Dia pegang serpihan kayu itu, akhirnya dia bisa terapung. Di tengah-tengah itu, di tengah air dia terkatung-katung. Tapi dia senang, aku bisa selamat. 1 jam dia pegang.
2 jam dia pegang, 3 jam, 4 jam, sampai akhirnya malam hari dia tetap bisa pegang kayu itu. Tapi kondisi tubuhnya sudah mulai kedinginan. Tapi dia tetap pegang karena dia melihat semua temannya mati, cuma dia yang selamat. Besok pagi, waktu matahari terbit, dia mulai semangat lagi. Wah, ada harapan. Tapi tangannya sudah mulai pegal, perutnya sudah mulai keroncongan, tangannya juga udah mulai kerut semua karena kedinginan. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dia mulai lemas. Dan di hatinya bilang, sudahlah, habislah aku hari ini. Dia udah gak sanggup lagi pegang kayu itu. Dan waktu dia mau lepaskan, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada perahu kecil. Wah, semangatnya timbul kembali. Wow, ada perahu kecil mau datang. Dia kembali semangat, dia kembali kuat pegang itu kayu. Tiba-tiba perahu itu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, dan sudah merapat dengan orang ini. Pertanyaan saya, bisa nggak orang ini diselamatkan? Bisa nggak kayu itu menolong dia? Bisa. Bisa nggak kayu itu menyelamatkan dia? Enggak. Kalau dia mau selamat, apa yang harus dia lakukan? Dia harus lepaskan kayu itu dan mulai beralih ke perahu itu. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau pegang Tuhan, kita harus belajar lepaskan kayu itu. Kayu itu bisa nolong dia hanya untuk sementara. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau Tuhan yang memegang kita selamanya, kita harus melepaskan segala ketergantungan kita yang selama ini sementara. Amin. Ada orang-orang yang ketergantungannya itu pensiun. Dia bangga dengan pensiunnya. Aku leneh bokok latih, ngulit pensiunku. Itu makanya beribu-ribu orang ngejar-ngejar masuk pegawai negeri. Itu tujuannya supaya pensiun. Ada orang yang bergantung dengan pensiunnya. Bukan berarti saya anti dengan pegawai negeri, enggak. Silahkan saudara pegawai negeri, tapi jangan bergantung dengan pensiun. Ada orang yang bergantung dengan jabatannya. Suamiku Kapolda. Bengkilaku arkitek-arkitekkan bupati. Itu udah arkitek-arkitekkan pun masih bangga dia. Mengandalkan. Ada orang yang mengandalkan pengetahuannya. Sekolah tinggi-tinggi. Dia bilang, bank bisa tutup, rumah kekayaan bisa terbakar, tapi pengetahuan ini gak bisa dicuri orang, teman. Dia mengandalkan pengetahuannya. Ada ibu-ibu orang tua mengandalkan anaknya. Anakku telu, saya ada doktor, saya ada insinyur, saya ada sarjana hukum. Kecil lah, mereka bisa menolong aku. Dia mulai mengandalkan anaknya. Ada orang yang mengandalkan depositonya, ada orang yang mengandalkan warisan, ada orang yang mengandalkan ladang. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah bergantung kepada itu semua. Karena itu hanya sementara. Dan yang terakhir, setia melakukan firman Tuhan. 1 ya, Ulangan 8 ayat 1. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Kita harus setia. Harus apa? Setia. Ini firman Tuhan buat bangsa Israel. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi ini ceritanya Tuhan berfirman kepada bangsa Israel waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. 40
tahun. Tuhan bilang, orang Israel, setia, 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 setia melakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Itu namanya setia. Kalau banyak uang melakukan firman Tuhan, itu belum tentu setia. Tapi dalam ku bilang tadi, seperti nggak ada uang, keluarga kita mungkin lagi bertengkar, tetap kita bersyukur. Itu namanya setia mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan tuntut. Yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun Tuhan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun. Kalau sekarang kita pergi ke Yerusalem, jarak dari Mesir ke Yerusalem itu nggak panjang, kalau naik mobil mungkin hanya beberapa jam. Tapi kenapa bisa sampai 40 tahun Tuhan bawa orang Israel jalan yang hanya bisa ditempuh dalam beberapa hari kalau jalan kaki? Ternyata Tuhan punya maksud. Saya pernah berpikir, kenapa kira-kira, bisa nggak kira-kira Tuhan sekali angkatnya semua orang Israel itu, plung, langsung masukkannya ke tanah Kanaan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa Tuhan nggak lakukan? Biar Tuhan punya maksud supaya orang Israel itu merendahkan hati, supaya orang Israel itu berpegang pada perintahnya, supaya orang Israel itu bergantung kepada Tuhan. Itu maksud tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan bawa selama 40 tahun? Walau Tuhan kasih padang gurun, walau Tuhan suruh mereka jalan di padang gurun selama 40 tahun, itu maksud Tuhan untuk merendahkan hati kita, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita punya tantangan, punya persoalan dalam hidup ini, jangan pernah berpikir, Tuhan, supaya tambah kurus aku, supaya tambah susah aku, supaya makin sulit kurasa hidup. Itu maksudmu? Tidak. Tuhan memberikan ujian, cobaan, masalah dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kadang kita berjalan di padang gurun. Itu maksud dan tujuan satu. Tuhan cuma satu. Supaya kita semua berkata, Tuhan, Tuhan, aku udah gak sanggup. Hanya Engkaulah satu-satunya tempatku bergantung. Saudara, orang-orang Israel itu orang-orang kuat gak? Orang kuat. Mereka itu orang-orang pintar gak? Orang pintar. Mereka itu ahli buat bangunan di Mesir. Itu sampai hari ini ada piramid, ada Sphinx. Itu hasil pembuatan orang-orang itu. Mereka pintar, buat bangunan itu kuat. Mereka orang kaya gak? Kaya. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir, memberikan orang-orang Israel itu kekayaan. Mereka kasih baju, mereka kasih emas, mereka kasih pakaian-pakaian. Mereka kaya. Tapi dengar baik-baik, di padang gurun semuanya itu gak ada artinya. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka di padang gurun. Waktu mereka berjalan di padang gurun, SPG, sekolah padang gurun, 40 tahun. Waktu mereka jalan di padang gurun, mereka mulai lapar. Mulai bilang sama temannya, engkau lapar nak? Lapar. Engkau melehe, melehe. Engkau male, male. Mereka mulai teriak, Tuhan, lapar. Orang-orang Tapanuli teriak, Debata, male. Orang Karo teriak, melehai di bata. Tuhan bilang, kai nindu melehai, kan banyak uangmu. Nggak bisa Tuhan, kan banyak bajumu yang bagus-bagus. Nggak bisa kalau di padang gurun Tuhan. Nggak bisa baju ini kami makani Tuhan. Kan banyak diantaramu orang-orang pintar. Nggak bisa Tuhan, kepintaran kami nggak ada artinya di padang gurun ini. Itu ada orang-orang kuat ku tengok, nggak ada gunanya Tuhan. Lalu gimana kata Tuhan? Hanya Engkaulah tempat kami bergantung. Diklik, Tuhan kasih mereka manna. Yang selama ini mereka mungkin mengandalkan otak mereka. Di Mesir mereka bisa mengandalkan kekayaan mereka. Di Mesir mereka bisa mengandalkan segala sesuatu yang mereka miliki. Tapi di padang gurun nggak ada tempat pengandalan selain kepada Tuhan. Waktu mereka kenyang makan manna, mereka mulai bilang haus, 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 ada airmu? Nggak ada airmu. Tuhan, mereka mulai cari tirta nadi di padang gurun, nggak ada. Itu
puluhan ribu, banyak orang, nggak ada. Akhirnya mulai mereka teriak lagi, Tuhan, air. Tuhan bilang, kan banyak harta, nggak ada artinya Tuhan. 40 tahun Tuhan mengajar mereka untuk belajar rendah hati, untuk belajar bergantung sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, bilang sama batu itu keluar air. Maka Musa bilang, keluar air dari batu. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bilang kiri kanan, ketika mengandalkan Tuhan gak ada yang mustahil. Orang Israel ini terkenal orang yang suka jungut-jungut. Sampai Alkitab bilang tegar tengkuk, keras kepala. Makanya Tuhan mau hajar mereka 40 tahun. Bilang kiri kanan, makanya jangan keras-keras kepala kali, bilang. Karena keras kepalanya 40 tahun. Kalau kita gak keras kepala mungkin 10 tahun lah. Tergantung kekerasan kepala kita. Tuhan ajar mereka. Waktu itu mereka jalan, itu di padang gurun. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin kali. Mereka bilang, Tuhan, kedinginan kami malam. Kalau siang kepanasan, Tuhan. Kan banyak uang. Ternyata semuanya gak ada artinya. Tuhan, kami bergantung kepadamu. Akhirnya Tuhan taruh tiang awan waktu siang, mereka gak panas lagi. Waktu malam Tuhan taruh tiang api, mereka gak kedinginan lagi. Udah gitu pun masih juga jungut-jungut. Tuhan, kami jalan di padang gurun ini panas Tuhan. Baju kami ini nanti rusak Tuhan. Sepatu kami, sepatu buceri yang mahal pun mungkin hanya tahan 2 tahun. Ini 40 tahun Tuhan, apa sepatu kami Tuhan? Tenang kau, asal kau mengandalkan aku. Bajumu, sepatumu itu 40 tahun tahan ku buat. Akhirnya Tuhan berkati, dan sepatu mereka, baju mereka 40 tahun tak rusak-rusak. Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya Tuhan memimpin orang Israel berjalan di padang gurun. Pakaianmu tidak akan menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu, sepatumu tidak akan rusak di kakimu. Wih. Saudara mau seperti itu? Mau? Orang Israel ketika dia mulai bergantung kepada Tuhan, Tuhan bilang, gampang aku. Mungkin hari ini juga kita bilang, Tuhan berkati keluargaku. Tuhan bilang, gampang nakku, bergantung aja sama aku. Kita kadang kan gitu kan, percaya sama Tuhan tapi gak berani mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu beras habis, kita mulai ingat Tuhan. Tuhan, beras sudah mau habis. Dan waktu tadi kulihat udah habis Tuhan. Aku butuh beras Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup menolong Tuhan. Apalagi hari Minggu tadi aku dengar firman Tuhan. Aku belajar mengandalkan Tuhan. Hari ini aku mau mengandalkan Tuhan. Amin, amin. Udah sampai jam makan, kok datang-datang ini berkat Tuhan ya, gimana ini? Mungkin Tuhan rindu aku minjam ke kedai sebelah. Akhirnya dia pergi ke kedai sebelah, pinjamlah dulu beras lah. Akhirnya gak terjadi mujizat. Padahal di sorga tadi Tuhan waktu kita berdoa Tuhan lihat, anakku ini perlu dia beras ya. Kan gak mungkin Tuhan, lemparnya dari surga, hancurlah rumah kita ya kan. Akhirnya Tuhan bilang, entarlah aku cari ya siapa yang banyak berasnya bisa antar ke rumah anakku ini. Waktu Tuhan cari-cari, lihatnya kita udah di kedai minjam. Gak terjadi mujizat. Ayo sama-sama andalkan Tuhan. Bilang kiri kanan, andalkan Tuhan. Ayat terakhir kita sama-sama baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Harus. Bilang kiri kanan, harus. Nggak ada tawar-menawar. Takut akan Tuhan. Bilang takut akan Tuhan. Hari ini udah terlalu banyak orang yang gak takut akan Tuhan. Hari-hari ini udah terlalu banyak orang yang lebih takut sama pendeta daripada sama Tuhan. Itu sebabnya gak seperti daun yang terus-menerus mengalami berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya rindu, ini menjadi pegangan kita. Harus berpegang pada perintah Tuhan.
dalam keadaan apapun, tetap setia, tetap setia. Kadang-kadang Tuhan izinkan kekurangan, kesulitan dalam kehidupan kita terjadi. Mungkin satu saat kita nggak punya uang. Kita tanya istri kita tanya suami kita, ada uang? Nggak ada. Kita mulai cari baju kita di lemari, mungkin tak ada, terselip uang kita duluan, lama-lama entah udah kena cuci kan? Nggak ada juga. Mulai kita lagi cari tempat bawah kolong, tempat tidur, mungkin ada uang 500 yang jatuh-jatuh, yang dulu nggak berarti sekarang begitu berarti. Nggak ada juga. Dimanapun kita cari udah nggak ada. Cuma ada satu cara, kita mulai berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku udah cari, andalkan semuanya, nggak dapat apa-apa. Aku mau ngandalkan Tuhan. Saudara, percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, ada tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan buat kita. Semua kita perlu tanah perjanjian. Kita perlu tanah perjanjian buat keluarga kita. Kita perlu tanah perjanjian buat kesehatan kita. Kita perlu tanah perjanjian buat usaha kita. Kita perlu tanah perjanjian buat sekolah kita. Kita perlu tanah perjanjian buat masa depan kita. Tapi nggak ada tanah perjanjian tanpa SPG, sekolah padang gurun. Jadi itu nggak hadiah Tuhan berikan, tapi itu hasil dari proses ketika kita berjalan mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara diberkati atau tidaknya saudara, itu bukan karena saudara pintar, saudara hebat, tapi bagaimana ketergantungan kita untuk bergantung sama Tuhan. Amin. Mau bergantung sama Tuhan, mau berani bergantung kepada Tuhan, nggak gampang. Waktu saudara, seperti saya bilang tadi, nggak ada beras, itu lapar, itu nggak gampang. Tuhan, aku mau minjam Tuhan, tapi nggak mau, aku mau mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita nggak makan, tapi percayalah, Tuhan itu nggak pernah, anakku ini, Tuhan itu sangat menghargai orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang yang mengandalkan Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan sangat menghargai orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau mengalami hidup yang seperti dalam Yeremia tadi, peganglah, setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, tetap berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.